Hai teman-teman, jumpa lagi ya di channel kesayangan kalian tentunya. Gimana kabarnya nih? Semoga baik ya. Pada video kali ini, Mimin sudah ngerangkum film yang berjudul Unlock. Film ini bergenre trailer, dan alur ceritanya sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Cerita bermula dari seorang wanita yang bernama Linami. Ia adalah karyawan di sebuah perusahaan startup. Untuk lebih akrabnya, kita panggil saja Nami. Ia juga adalah seorang anak tunggal yang kini hanya memiliki seorang ayah. Nami juga merupakan wanita yang mandiri dan pekerja keras, sehingga ia lebih memilih tinggal di sebuah apartemen seorang diri. Malam itu, Nami dan beberapa rekan kerjanya tampak sedang bersenang-senang menikmati hari libur mereka. Semua momen kebahagiaan mereka tak lupa ia abadikan di ponselnya. Dalam perjalanan pulangnya, Nami tidak menyadari jika ponselnya telah terjatuh di dalam bus yang ia tumpangi. Sebab saat itu ia dalam keadaan sedikit mabuk. Tanpa sengaja, seorang pria menemukan ponsel Nami. Pria ini bernama Oh Jun Yung. Biar gampang, kita panggil saja Oh Jun. Kemudian, terlihat ada panggilan masuk dari sahabat Nami. Oh Jun mengangkat telepon tersebut dengan menggunakan suara wanita. Dan ia berpura-pura seolah ingin mengembalikan ponsel itu. 경찰서에 맡길까요? 잠시만요. Rupanya, Oh Jun memiliki maksud lain dan ia mencari tahu akun media sosial Nami untuk mengetahui seluk-beluk dari wanita itu. Bahkan, ia mencari unggahan tentang ulang tahun Nami untuk menebak kata sandi ponselnya. Namun, usahanya gagal. Dan, ia sengaja merusak layar handphone itu. Eunjo, sahabatnya, mendatangi Nami di apartemennya. Saat itu, Nami baru menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Jo memberitahunya jika ponselnya telah ditemukan oleh seseorang dan ia telah meminta orang tersebut untuk mengembalikan ponselnya di kedai ayahnya. Sore hari, Nami yang sedang membantu ayahnya di kedai mendapat telepon. Tidak lain, itu adalah Oh Jun. Ia menyuruh Nami pergi mengambil handphonenya di tempat reparasi ponsel, sebab ia tak sengaja telah menjatuhkan ponsel itu. Nami segera mendatangi tempat tersebut, dan ia diminta mengisi formulir pendaftaran. Anehnya, dalam formulir itu ia diharuskan mengisi kata sandi ponselnya. Benar saja, Oh Jun secara ilegal membuka handphonenya dan ia menyisipkan sebuah aplikasi pengintai. Terlihat dari wajahnya, Nami sangat senang karena telah mendapatkan kembali ponselnya dan ia segera membuka akun media sosialnya untuk membalas beberapa pesan dari teman-temannya. Sementara Oh Jun sambil duduk manis, ia memonitor semua hal yang Nami lakukan dengan ponselnya. Tak hanya itu, bahkan kamera dan mikrofon ponsel itu juga telah ia kuasai, sehingga semua aktivitas keseharian Nami dapat terlihat dengan jelas. Dan saat ia membantu ayahnya di kedai, Oh Jun datang dan berpura-pura sebagai pelanggan tetap mereka. Bahkan, ia memesan minuman yang belum ada di menu. Rupanya, Oh Jun berusaha mengakrabkan diri dengan Nami. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan polisi yang menemukan sosok mayat wanita di dekat pegunungan, yang kemungkinannya telah menjadi korban pembunuhan. Inilah dua orang detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus itu. Detektif ini adalah Jimen dan rekannya. Jimen sendiri ternyata adalah ayah kandung dari Oh Jun Yung. Setelah itu, rekan detektif Jimen menemukan botol vitamin pohon palm
milik Oh Jun di dekat lokasi mayat itu, sehingga ia mulai curiga pada Oh Jun. Jimin yang penasaran segera mendatangi kediaman istrinya dan ia meminta alamat Oh Jun karena sudah 7 tahun ini ia tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan putranya. Di malam hari, saat Nami mulai terlelap, Oh Jun mulai melancarkan aksinya. Ia mengumpulkan semua informasi pribadi Nami dan mencatat siapa saja orang yang ada di dekat Nami. Rupanya, Oh Jun membuat rencana untuk menyingkirkan mereka dari kehidupannya. Pagi itu, di kantornya, Nami dipanggil oleh Bu Oh, bosnya. Diam-diam, Bu Oh menawarkan promosi pada Nami, di mana jika ia berhasil menyelesaikan proyek barunya, maka gajinya akan dinaikkan 2 kali lipat. Mendengar hal itu, Nami sangat senang dan semakin bersemangat. 그렇게 할게요. Kemudian, Jimin berhasil mendapatkan identitas wanita korban pembunuhan itu. Ibunya mengatakan jika beberapa minggu sebelum anaknya menghilang, ternyata ia juga pernah kehilangan ponselnya. 내가 그럼 맡겼다는 거야. Setelah mendapatkan alamat Oh Jun, ia segera pergi untuk melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti apakah putranya memang terlibat dalam kasus itu. Akhirnya, Jimin berhasil menemukan beberapa barang milik mayat wanita itu. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat Jimin mendapatkan buku yang berisi daftar nama-nama korbannya yang telah mencapai 8 orang. Dan Nami menjadi daftar ke-9 orang yang akan Oh Jun habisi. Di saat yang sama, Oh Jun yang telah kembali mengetahui jika Jimin telah memasuki tempat tinggalnya, dan ia mengirimkan beberapa pesan pada ayahnya itu. Sontak, Jimin berusaha untuk mengejarnya. Ternyata, itu hanyalah tipuan Oh Jun agar ia bisa mengemasi semua barang bukti dari tempat tinggalnya. Karena telah dipermainkan, Jimin menjadi geram dan semakin berambisi untuk menangkap Oh Jun. Setelah itu, Oh Jun tampaknya ingin melancarkan aksi jahatnya. Ia berpura-pura membeli barang bekas pada Nami dan juga menawarkan tiket bisbol yang sangat diinginkan Nami. 그럼요. Ayah Nami sejak awal merasa curiga dengan Oh Jun dan ia memperingatkan Nami untuk menjauhi Oh Jun karena ia khawatir jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Nami tidak memperdulikan ayahnya dan mengatakan jika ayahnya yang telah berperilaku 아빠 이렇게 aneh. 감시하고 집착하는 거 그게 더 이상해. Mendengar semua percakapan ayah Nami membuat Oh Jun kesal, sehingga ia berusaha untuk menyingkirkan ayah Nami dengan menyabotase ponselnya dan mengiriminya paket. Di saat ayah Nami sedang mengecek paket itu, Oh Jun langsung memukulnya dari belakang. Nami yang hendak istirahat dibuat panik oleh seseorang yang berusaha membuka pintu rumahnya. Ternyata itu Emjo sahabatnya. 뒤지고 싶냐? Ia bertengkar dengan ibunya dan memilih kabur meninggalkan rumah. Dan meminta agar Nami menampungnya untuk sementara. Esok harinya, Nami bangun kesiangan. Ini akibat alarm pada ponselnya yang mendadak tidak aktif. Dan saat ia membuka akun media sosialnya, alangkah terkejutnya Nami saat melihat rahasia bos dan perusahaannya yang telah terunggah di media sosialnya. Nami segera bergegas ke kantor untuk memberikan penjelasan pada rekan dan bosnya dengan mengatakan jika akun media sosialnya telah diretas oleh seseorang. Bu Oh tidak mau menerima penjelasannya karena akibat postingan itu membuat kontrak proyek baru mereka dibatalkan.
sehingga ia memilih untuk memecat Nami. 다 돌려놓을게요. Kini, Nami sadar jika ada yang salah dengan ponselnya. Bersama Onjo, mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi dengan melaporkannya pada polisi. Namun, Oh Jun telah menghapus semua unggahan itu sehingga mereka tidak memiliki cukup bukti. 인스타 사진도 지워버리시고 단톡방 Nami memutuskan untuk bertemu kembali dengan Oh Jun dan meminta bantuannya. Tanpa mereka sadari jika semua itu adalah skenario yang telah dibuat Oh Jun untuk menghancurkan hubungan mereka. Dengan menghasut Nami dan menuduhkan jika Enjo adalah pelakunya, karena menurutnya seorang peretas tak dapat mengendalikan ponsel korban dari kejauhan. 위치 추적이랑 도청이 목적이라서 Nami akhirnya terhasut dan mencurigai sahabatnya sendiri. Tindakan Nami membuat Enjo sangat kecewa dan ia pun pergi meninggalkan Nami. 연락하지 마. Kemudian, scene berpindah. Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi ketujuh mayat lainnya. Jimin dan rekannya segera mendatangi tempat reparasi ponsel yang selama ini Oh Jun jalankan untuk memanipulasi ponsel korbannya. Di saat yang sama, Nami telah menyesali prasangka buruknya pada Eunjo dan ia mulai curiga pada Oh Jun. Ditemani dua orang polisi, ia mendatangi tempat reparasi itu. Sinilah awal mula Nami bertemu dengan detektif Jimin. Karena telah mengetahui jika Nami adalah orang selanjutnya yang ditargetkan Oh Jun, sehingga Jimin dan rekannya berusaha untuk melindungi Nami tanpa memberitahu jika Oh Jun adalah seorang tersangka pembunuh berantai dengan 8 kasus pembunuhan. Nami mengatakan jika hidupnya telah hancur berantakan, sehingga ia mengajak detektif Jimin bekerja sama untuk menangkap Oh Jun. Dengan memancingnya datang ke rumah Nami, Jimin dan rekannya bersiap siaga untuk menangkap Oh Jun. 무조건 잡으면 돼. Tepat di malam hari, ia mendatangi tempat tinggal Nami dengan penampilan tanpa kacamata dan sedikit memotong rambut. Hal itu membuat detektif Jimin dan rekannya tak dapat mengenalinya. Di sini, Oh Jun mengancam akan memviralkan tindakan mereka. Hal ini ia lakukan agar dapat lolos dari pemeriksaan. 어쩌다 만나요. Nami mendapat pesan, yaitu Oh Jun tak jadi menemuinya malam itu. Di saat yang sama, Jimin mendapat telepon dari atasannya yang meminta mereka segera kembali ke kantor. Sehingga mereka menyarankan Nami untuk sementara mengganti ponsel dan pergi ke rumah orang terdekatnya. Nami diantarkan ke rumah ayahnya. Sebelum pergi, Jimin menyarankan agar Nami selalu mengabari mereka jika terjadi masalah. Awalnya, keadaan rumah ayah Nami nampak biasa-biasa saja. Dan terlihat seperti ayahnya yang telah tertidur. Saat hendak istirahat, Nami dikejutkan oleh Oh Jun yang mengiriminya pesan. Karena merasa aneh, Nami mencoba menelponnya. Ternyata kecurigaan Nami tidak salah. Terdengar suara ponsel Oh Jun di dalam rumah ayahnya. Nami baru menyadari jika ayahnya telah disekap oleh Oh Jun. Nami memohon agar ia melepaskan ayahnya. Oh Jun memberikan kesempatan pada mereka, yang mana dalam 24 jam, jika ada orang yang menghubungi mereka, ia akan melepaskan Nami dan ayahnya. Betapa sedihnya Nami yang melihat ayahnya menderita, sebab Oh Jun hendak menenggelamkan ayahnya di dalam bak mandi karena sang ayah
tak kunjung dihubungi oleh siapapun. Melihat hal itu, Nami berteriak dengan histerisnya. Oh Jun rupanya sudah muak dan ingin mengakhiri semuanya dengan menenggelamkan Nami bersama ayahnya di dalam bak mandi tersebut. Tak lupa, ia juga mengambil foto terakhir Nami. Kembali pada Jimen dan rekannya yang tengah menuju kantor. Mereka mendapat telepon. Dari hasil investigasi, ternyata Oh Jun putra detektif Jimen telah tewas 1 tahun yang lalu. Ini karena mereka menemukan DNA-nya pada salah satu jenazah. Jimen tidak mempercayainya begitu saja, dan ia memutuskan untuk kembali menyelamatkan Nami. Oh Jun telah mengetahui kedatangan mereka, dan ia berusaha untuk menyerang rekan Jimen. Untung saja, detektif Jimen berhasil menghentikannya. Jadi, Oh Jun yang ada sekarang adalah seorang pembunuh berantai yang menggunakan identitas Oh Jun Young, korban pertamanya. Betapa terpukulnya Jimen setelah mengetahui kebenarannya. Rekan Jimen berhasil menemukan Nami dan ayahnya. Tampaknya ayah Nami telah kehilangan harapan. Nami yang merasa hidupnya telah dihancurkan dengan tertatih-tatih menghampiri Oh Jun, dan tanpa basa-basi ia langsung menembaknya. Kemudian terdengar suara samar-samar memanggil Nami. Betapa bahagianya saat Nami melihat ayahnya yang masih hidup. Kemudian Nami dan ayahnya segera dievakuasi ke rumah sakit. Beberapa hari berselang, terlihat Nami yang kini kembali bekerja di kedai bersama Enjo dan ayahnya. Setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komentarnya, serta support terus R Channel dengan klik like dan subscribe-nya.